Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang dalam presentasi saya. Nama saya William Sim Kristianto. Saya akan mempresentasikan ide bisnis saya dan bisnis report saya untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyebutkan kelas saya dulu, LE 10, dan jurusan saya itu bisnis model untuk pengerjaan tugas ini. So, dapat kalian lihat di halaman ini saya telah menyelesaikan bisnis report yang saya akan buat. Berikut adalah executive summary dan daftar isi yang dapat kalian lihat di sini, daftar tabel dan juga daftar gambar di akhir. So, kita mulai dari bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang asal mula berdirinya perusahaan atau latar belakang dari ide bisnis tersebut, dan juga mengapa kepentingan atau urgensi dari berdirinya bisnis ini. Jadi bisnis ini berdiri atas dasar atau dengan latar belakang ide di mana melihat sebuah pasar yang kosong belum pernah disentuh oleh orang Indonesia, yaitu adalah pasar part-time workers atau kerja paruh waktu di Indonesia. Untuk pekerjaan atau perusahaan penyalur paruh waktu yang saya rancang ini, perusahaan ini berfokus atau memiliki market segmen yaitu adalah mahasiswa dan anak muda yang berada di Malang untuk fase pertama pengembangan, dan akan berkembang untuk berkelanjutan kepada seluruh Indonesia nanti kelak di saat tahap pengembangan kedua. Dan aplikasi ini berbasis teknologi digital yang berbentuk aplikasi dapat diakses melalui Google Play dan App Store pada iPhone. Dan hasil risetnya juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa angka pekerja paruh waktu selepas dari tahun 2016 hingga di saat masa pandemik mengalami pelonjakan yang cukup signifikan dan besar, menyebabkan pasar ini dapat kita katakan terus berkembang. Dan tujuan utama atau value proposition yang ingin saya sampaikan untuk perusahaan ini adalah untuk menambahkan atau memberikan experience pekerjaan dan memudahkan dalam proses pendaftaran dan pencarian pekerjaan, khususnya untuk pekerjaan paruh waktu pada step atau tahap pengembangan pertama. Memang bisnis ini bukan merupakan first mover dalam perusahaan yang bergerak di industri yang sama. First mover dalam perusahaan-perusahaan di dalam pencarian pekerjaan adalah Jobstreet, lalu juga didukung oleh perusahaan-perusahaan pesaing seperti LinkedIn, Karir.com, dan post sosial media lainnya. Ya, saya lupa ada Indeed juga. Dan pekerjaan yang akan ditawarkan dalam usaha ini, dalam aplikasi tersebut, dapat berupa bantuan atau sumber daya manusia untuk pekerjaan event organizer, barista, bartending, freelance fotografi, lalu ada bagian logistik, administrasi, dan hal-hal yang lainnya yang dapat dikerjakan tidak secara full time atau hanya dikerjakan satu hari saja. Dan tempat-tempat bekerja itu akan kami coba atau kami kembangkan pertama kali di Kota Malang. Lalu akan merambat perlahan ke kota tempat saya asli, yaitu Surabaya, karena melihat jumlah mahasiswa yang cukup banyak, dan juga target utama kami adalah Jakarta. Jadi bisnis ini kelebihannya dari yang lain adalah di mana part-time jobs memiliki keterikatan kontrak. Bisnis ini tidak memiliki keterikatan kontrak atau apa-apa, dan memudahkan proses pendaftaran kerja yang seharusnya rumit dan panjang menjadi sangat singkat, yaitu Anda hanya memerlukan upload KTP, foto KTP, terus CV, dan hal yang diperlukan lainnya, dan tidak memerlukan untuk mengirim hal-hal tersebut ke penyalur pekerjaan lainnya atau employers. Jadi Anda hanya memerlukan satu step pertama saja pada bagian registrasi aplikasi ini, dan semuanya akan jadi beres. Jadi dari dua pelaku bisnis ini, yaitu yang pertama adalah mahasiswa sendiri atau anak muda yang mencari pekerjaan, dan yang kedua adalah pelaku bisnis yang kedua adalah
pemberi pekerjaan, atau dalam hal ini khususnya kita akan berfokus pada UMKM di Indonesia yang jumlahnya juga cukup berkembang. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang prototype visualization yang telah saya bentuk dalam visualisasi berikut, yaitu yang pertama, aplikasi ini memiliki 5 fitur pada homepage-nya, yaitu yang pertama adalah search bar, adalah untuk mencari dan memfilter pekerjaan yang dikenankan atau yang diinginkan. Yang kedua adalah menu atau setting yang bisa digunakan untuk mengganti profil atau setting bahasa dan yang lain-lain. Penggantian profil tersebut terdiri dari contohnya penggantian akun rekening bank atau penggantian nomor foto KTP yang lebih baru dan penggantian NPWP dan yang lain-lain. Untuk profil dapat ditunjukkan di situ di tengah oleh homepage aplikasi itu untuk memudahkan untuk mengakses data diri Anda dengan cepat disertai dengan foto profil. Lalu menyertakan juga saldo yang Anda miliki yang belum dicairkan dari aplikasi ini, yang belum ditransferkan ke dalam rekening Anda. Lalu ada job assignment, requirement, dan contact number of the employee menu. Itu adalah pilihan pekerjaan yang akan diiklankan atau ditampilkan di dalam homepage. Dan biasanya yang tampilkan dalam homepage adalah termasuk dalam kategori hottest job of the week, atau pekerjaan yang paling populer dan paling diminati oleh sebagian banyak masyarakat atau mahasiswa. Yang terakhir itu adalah message dan business owner mode, yaitu fungsi atau fitur di mana Anda bisa sebagai konsumen mengirimkan pesan kepada UMKM tersebut tanpa harus menyertakan atau mengeluarkan data pribadi Anda seperti nomor dan ID-ID yang lain seperti ID Line atau ID Telegram dan yang lain-lain. Dan business hours mode juga dapat diklik untuk mengganti tampilan yang dilihat oleh konsumen, dan lewat ini akan menjadi tampilan untuk business owner, yaitu adalah pemberi pekerjaan dalam hal ini. Setelah dari melihat ilustrasi prototype visualization, kita akan melihat prototype Eclipse, yaitu adalah our service of distributing part-time jobs helps students and young adults who want to have small income and to help their monthly expenses and earn experience at the same time by simplifying the long and complicated process of job application and increasing the assurance of getting fixed and fair paycheck with definite job, unlike a typical method of job application process that does not provide certainty. Untuk hal berikutnya saya akan memperlihatkan saja visualisasi bisnis model Canvas yang saya gunakan untuk aplikasi ini. Dapat kalian lihat secara jelas. Saya akan zoom sedikit terlebih dahulu. Lalu untuk bagian berikutnya, berikut adalah penjelasannya. Kalian bisa baca juga nanti dalam skrip yang saya akan sertakan pada bio dalam YouTube saya nanti. Lalu bisnis pattern ini menggunakan atau mengimplementasikan pola bisnis multi-sided, yaitu dengan usaha yang berfokus kepada nilainya. Usaha ini ingin mempertahankan reputasinya sebagai solusi dari permasalahan pencarian kerja pada waktu untuk mahasiswa. Lalu revenue yang didapatkan dari pemotongan pendapatan dari masing-masing pihak, yaitu 10% dari sisi pemberi pekerjaan dan 10% dari sisi pekerja. Angka yang dihasilkan tersebut dinilai adil untuk kita dan juga untuk konsumen dan juga untuk pemberi pekerjaan sebagai bentuk apresiasi atas jasa yang telah kita beri. Lalu isu apa yang terdapat dalam masyarakat? Yang pertama adalah berkembangnya teknologi yang cepat, memudahkan komunikasi, menyebabkan juga hal-hal seperti penyalahgunaan informasi dan juga pada komunikasi, yaitu dalam penyebaran hate atau hate crime atau cybercrime yang terjadi juga, yang menyebabkan juga kenakalan remaja yang tentunya sering kita jumpai di dalam lingkungan kita. Untuk etika dan moral, dengan generasi sekarang yang memiliki teknologi yang dapat diakses dengan mudahnya, etika dan moral yang dimiliki generasi muda Indonesia tidak saya bilang tidak sedisiplin atau sekeras dahulu kala seperti saya pada zaman dahulu. Sehingga dengan etika ini, dengan aplikasi ini, etika dan moral generasi muda Indonesia dapat dibangun dan dibentuk menjadi anak-anak yang memiliki jiwa nasionalisme dan bekerja keras.
Lalu yang terakhir adalah lalu berikutnya adalah kesenjangan sosial pada masyarakat seperti ekonomi menengah ke bawah dan ekonomi menengah ke atas. Untuk target market yang kita gunakan adalah ekonomi menengah ke bawah karena pada umumnya mahasiswa dengan ekonomi menengah ke atas tidak menggunakan atau tidak mencari pekerjaan pada waktu untuk menambah biaya hidupnya per bulan. Lalu yang terakhir adalah pengangguran yang menurut saya paling penting, yaitu adalah mengurangi angka pengangguran. Itu adalah solusi yang juga ditawarkan oleh usaha ini, yang juga yang menariknya adalah environmental friendly karena kita tidak menggunakan kertas atau juga bahan bakar untuk memproduksi atau menyalurkan jasa tersebut. Kita menggunakan full digital. Jadi ini sangat ramah lingkungan. Lalu ada SDG atau Sustainable Development Goals yang dijadikan gagasan untuk menjadi perusahaan ini dalam usaha ini adalah poverty, yaitu yang kedua nomor 3 yang nilai ketiga, yaitu good health and well-being, nilai ke-8 decent work and economic growth, dan yang terakhir adalah nilai 11 sustainable cities and communities. Lalu upayanya untuk menghindari pelanggaran tersebut adalah dengan mengikuti dan mematuhi peraturan UU yang telah berlaku agar tidak terjadi overwork atau stres. Jadi bekerja sesuai waktu agar mentalitas anak Indonesia dan kesehatan mental dari generasi muda dan mahasiswa dapat terjaga dengan baik. Selain itu, upah lembur dan yang lain-lain gaji akan diberikan kepastian pada awal, seperti value proposition juga yang akan kami tawarkan dalam perusahaan ini, dan meminimalisir permasalahan lingkungan dengan cara menciptakan aplikasi yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Yang keempat adalah customer profile. Jadi di sini panjang, saya akan sangat singkat saja untuk menunjukkan customer profile yang kami punya dalam perusahaan ini. Yaitu gains-nya adalah mengadopsi sifat keras dan disiplin. Yang kedua, memiliki pendapatan tambahan untuk biaya hidup per bulannya. Yang ketiga, memiliki pengalaman bekerja sebelum berkarir. Dan pains-nya adalah proses pencari kerja yang rumit dan lama, kurangnya dana untuk pembiayaan kuliah atau uang per bulan, dan sulit mengatur jadwal dan kuliah, dan yang tidak memiliki work-life balance. Ya, di sini customer jobs-nya hanya mencari pekerjaan yang diinginkan, memiliki pendapatan yang pasti, memiliki aktivitas yang positif, dan menjadi tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas pada saat jenjang karir kelak. Dan value proposition yang kami tawarkan dari bidang perusahaan adalah memberikan gaji yang pasti, dari pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, memberikan pelatihan secara tidak langsung untuk membangun mentaliti anak muda Indonesia. Yang ketiga adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten melalui pengalaman kerja dan menggunakan jasa ini. Yang ketiga, untuk pain reliever tadi adalah memudahkan proses pendaftaran dan pencarian lapangan kerja pada waktu, penyediaan pekerjaan untuk solusi masalah keuangan mahasiswa dan anak muda, dan yang terakhir penyediaan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas dan jadwal mahasiswa dan anak muda. Untuk jasa yang ditawarkan tadi sudah saya terangkan di atas, mungkin kalian tertarik untuk membacanya sendiri untuk pengetahuan lebih lanjut. Dapat kita lihat apabila customer profile dan value map dapat dijadikan menjadi satu, disebut juga sebagai value proposition canvas, menghasilkan value proposition canvas yang fit. Karena value proposition kami tawarkan menyelesaikan masalah atau keinginan yang dimiliki oleh customer profile tersebut. Lalu apa saja sih tantangan internal dan kompleksitas eksternal? Akan kami bahas melalui analisa SWOT. Yang pertama, strength. Kekuatan kami terletak pada aset finansial kami karena mendapatkan dana pribadi dan investor yang kuat. Yang kedua, memiliki programmer IT yang kompeten menciptakan aplikasi dengan kualitas baik. Weakness dalam internal yang kami miliki adalah minimnya jumlah karyawan dalam perusahaan pada tahap pengembangan, sehingga menimbulkan kelemahan pada bidang customer service atau after sale service. Opportunity-nya adalah tren pasar kerja pada waktu yang meningkat setiap tahunnya. Sudah meredahnya pandemi COVID-19 yang merepresentasikan munculnya lapangan kerja dengan jumlah besar, akses kepada supplier pekerjaan yang mudah akibat tingginya UMKM pada tahun 2022. Dan threats pada eksternal adalah berkompetisi dengan halaman atau Instagram atau TikTok yang menawarkan lowongan pekerjaan melalui posting, dan tren bekerja online seperti menjadi sosial media influencer, endorser, artis selebgramnya lebih menarik di mata generasi muda untuk dijadikan pekerjaan atau okupansi. Untuk business model environment terdapat sangat banyak hal, saya tidak akan menjelaskan semuanya, akan terdapat di dalam draft atau di dalam Word yang akan saya sisipkan atau saya attach di dalam YouTube. Kita scroll lagi, lanjut ke bawah, terus masih ada, dan kita sampai pada bab 6, yaitu adalah Blue Ocean Strategy atau ERRC. Pada Blue Ocean Strategy bisnis ini cukup sesuai dengan bisnis karena kami memiliki inovasi yang berupa aplikasi.
belum ada aplikasi ini di Indonesia yang menjadi jasa penyalur pekerjaan paruh waktu. Dan Blue Ocean Strategi sangat cocok dengan strategi perusahaan yang kami inginkan dan juga pasar yang akan kami penetrasi. Dengan adanya aplikasi ini, kami juga mengembangkan berbagai macam fitur seperti chatting, job filter, sistem registrasi dan pendaftaran kerja secara digital, dan juga fitur penggajian secara instan atau mencairkan uang secara cepat. Free to Work juga memiliki jagoan pasar yang spesifik dan didominasi oleh anak-anak muda, dan itu menjadi faktor pendukung perkembangan usaha melihat demografis masyarakat di Indonesia adalah anak muda dari umur 0 hingga 25 sampai 30. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk beradaptasi dengan hal-hal tersebut, yaitu untuk eliminate, saya akan menghilangkan dan mengganti kerja konvensional yang awalnya memerlukan gedung atau bangunan dan berubah menjadi sistem work from home. Yang kedua adalah bagaimana apa yang akan saya lakukan pada tahap race, yaitu meningkatkan company awareness melalui sosial media pada awal mulai usaha. Yang kedua adalah menambah promosi dan penambahan gaji pada pihak perusahaan untuk para konsumen sehingga meningkatkan ketertarikan pekerjaan. Yang ketiga adalah meningkatkan koneksi dan opsi dalam lapangan kerja. Awalnya dari tingkat UMKM saja, tapi nanti dapat juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar yang bergengsi. Reduce yang saya akan kurangi adalah job desk atau durasi kerja customer service yang seharusnya 24 jam menjadi hanya 8 sampai jam 22 malam atau jam 10 malam. Alasan dibalik itu adalah konsumen usaha yang mayoritas bekerja pada jam 9 sampai 5. Dengan itu akan memangkas biaya usaha. Dan Create, saya akan membuat fitur layaknya permainan di mana setiap kali konsumen menggunakan jasa ini, mereka akan mendapatkan XP atau experience yang akan ditampilkan saat mereka melamar pekerjaan lainnya. XP tersebut akan mengacu pada tipe pekerjaan apa yang sudah pernah dilakukan, jadi nanti akan menjadi sebuah preference atau semacam surat pengantar atau hal pengantar untuk mendapatkan atau meningkatkan probabilitas mendapatkan pekerjaan di dalam aplikasi. Dan yang terakhir adalah membuat bot atau program yang akan membantu dalam penggunaan atau registrasi aplikasi. Competitor analysis, yaitu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, LinkedIn, Jobs, Career, Indeed, dan social media post, tidak memiliki proses administering atau hanya mengiklankan pekerjaan, tapi tidak menyelesaikan permasalahan proses pendaftaran pekerjaan yang panjang dan rumit. Dan trouble free hanya dimiliki oleh kami dan LinkedIn, karena akses dan kemudahan yang diberikan untuk penggunaan aplikasi terdapat pada dua perusahaan tersebut. Kita lanjut kepada hasil survei tentang free to work. Saya menggunakan Google Form pada survei pada kali ini, yang rata-rata mengisi survei dari 17 responden adalah 19 tahun dan mereka 100% tertarik dengan pekerjaan paruh waktu. Lalu kita akan lihat tertarik untuk mendapatkan pekerjaan tambahan melalui pekerjaan waktu, semua menjawab iya. Bidang pekerjaan paruh apa yang ada kemari? Jadi untuk tipe pekerjaan ini yang paling didominasi adalah pekerjaan seperti event organizer, yang kedua adalah cafe dan bartending, dan seri di urutan 3 adalah pada bidang edukasi dan fotografi. Lalu seberapa penting pengalaman kerja sebelum memasuki jenjang karir menurut Anda? Saya minta pendapat 17 responden ini untuk nge-rate dari urutan 1 hingga 5 dan semua mayoritas menjawab 4 hingga 5. Lalu pertanyaan ini adalah menurut Anda bagaimana kondisi pekerjaan yang ideal bagi Anda? Semua memiliki pendapat pribadi dan saya jabarkan di sini sesuai yang dilampirkan. Pertanyaan ke-7, apa pendapat Anda mengenai kesulitan mencari dan mendaftar pekerjaan? Semua memiliki opini masing-masing. Dan yang terakhir, apa pendapat Anda menurut kepastian perihal gaji dan pekerjaan? Oh, yap. Dan dari survei tersebut telah dilakukan, saya menulis test card dan learning card dan menghasilkan hal-hal ini, yaitu learning card dan test card, dan dapat kita lihat test card sebelah kiri. Jadi saya melakukan test card melalui survei tes dan dilakukan dilakukan untuk mahasiswa BINUS Malang dan mahasiswa yang berada di Kota Malang.
Kita percaya bahwa proses pencarian kerja membutuhkan waktu yang lama dan memiliki proses yang rumit, membuat generasi muda kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dan untuk memastikan hal itu, kita melakukan hal survei itu tentang memiliki pekerjaan dan pentingnya memiliki pengalaman pekerjaan dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Untuk mengukur berapa anak muda dan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam hal ini menginginkan pengalaman pekerjaan, dan kita akan benar jika banyak mahasiswa yang membutuhkan jasa pendaftaran pekerjaan karena kesulitan proses pendaftaran kerja tersebut yang masih menginginkan pengalaman pekerjaan di sisi lain. Untuk di sebelah kiri kita bisa lihat learning card, itu adalah hasil atau apa yang akan kita lakukan atau hasil survei tersebut, dan ini adalah kesimpulannya. Kita percaya bahwa jasa yang kami tawarkan berdasarkan survei yang telah dilakukan tepat sasaran dan dibutuhkan oleh generasi muda dan mahasiswa. Kita juga melihat bahwa banyak mahasiswa dan anak muda yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran kerja dan memiliki keinginan untuk bekerja masih. Dari sana kita belajar bahwa proses pendaftaran kerja terlalu panjang dan rumit dapat disimpulkan dan dimudahkan. Dengan itu pengalaman pekerjaan dapat mudah didapatkan oleh mahasiswa dan anak muda. Maka daripada itu kita akan proses pekerjaan. Maka daripada itu kita akan menjalankan usaha ini dan mengaplikasikannya atau membuat aplikasi ini secepat mungkin hingga jatuh ke dalam pasar dan dapat dinikmati oleh semua orang. Untuk desain tes, kita menggunakan value proposition Compass adalah alat yang digunakan dalam riset konsumen, membantu kami memahami apa yang diinginkan pelanggan sehingga kami dapat mengembangkan aplikasi ini dan memenuhi permintaan mereka. Test card dan juga learning card yang kita lihat di sini juga merupakan alat lain yang digunakan dalam pendekatan tersebut. Dan itu saja presentasi dari saya. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon bisa tulis di kolom komentar. Dan bila ada pertanyaan, juga bisa menulis di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.